الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وأسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah Tuhan yang memberikan kita berbagai macam nikmat. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, tak tahu pula kita berterima kasih. Alias kufur nikmat. Terbukti salat kita ini banyak yang belang betong. Tapi saya doakan husnudzan yang hadir di Trans ini, insyaallah istiqamah salatnya. Ya. Kalau kita syukur nikmat Allah sekecil apapun itu, minimal kita mengucapkan terima kasih ya Allah akan nikmat yang Engkau berikan kepadaku, maka dijamin oleh Allah la'zidannakum, pasti aku akan tambah nikmat tersebut. Tapi kalau kita kufur nikmat tersebut, dikasih nikmat sehat tak mau ibadah, dikasih nikmat kesempatan tak mau belajar Al-Quranul Karim, maka yang ada, yang datang adalah azab Allah. Dicabut ketenangan itu. Nah, ini kadang-kala kita tak percaya, ya, tak percaya kita. Ya, kalau tak percaya kita boleh dibuka dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله أكبر. Seandainya kita ini beriman dan bertakwa kepada Allah, kita syukuri nikmat Allah, ya. Kata Allah, "Fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Pasti Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi lagi-lagi kebanyakan di antara kita, kebanyakan manusia itu kadzabu, mendustakan ayat-ayat Allah. Maka yang turun adalah azablah. Azab yang turun, dicabut ketenangan itu walaupun kita banyak harta. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Salawat beriringkan salam kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat tabi'ut tabi'in hingga para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah tetap melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah cemoohan, ejekan, hinaan. Karena zaman now sekarang ini sudah zaman edan. Orang berbuat baik diejek, dihina. Betul tidak? Orang pakai cadar dianggap teroris. Padahal Islam itu bukan agama teroris. Tapi kalau kita istiqamah melaksanakan sunnah Rasul, kelak di yaumil kiamah Rasul akan bersedia Pak menjadi saksi nanti untuk Allah masukkan kita ke dalam surganya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tak panjang-panjang lah. Takut nanti ngantuk. Tak panjang-panjang. Temanya dunia sementara, akhirat selamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi fitrah Allah tanamkan dalam diri kita sebagai manusia rasa cinta terhadap yang namanya harta benda. Suka kepada lawan jenis. Ini ingat, lawan jenis bukan sesama jenis. Kalau sama jenis LGBT haram. Ya. Senang kita kepada yang namanya emas, perak. Betul? Kita senang uang. Kita senang yang namanya tanah, kebun. Tak ada yang menolak. Kalau ada orang yang mau ngasih uang 1 miliar sama kita, kira-kira mau ditolak tidak? Jawablah, mau ditolak atau tidak? Semuanya pasti mau. Tapi tak ada yang mau kasih. Ya kan? Ya iyalah. Tak ada yang mau ngasih. Ya. Ini fitrah yang Allah tanamkan dalam diri kita. Persoalannya adalah banyak di antara manusia ini yang tujuan hidupnya hanyalah untuk mencari dunia saja.
mencari uang saja, mencari harta saja, diperbudak oleh urusan dunia, sehingga dia lalai dari mengingat Allah. Nauzubillah, subhanallah. Lalai kita dari mengingat kematian. Kita tidak mempersiapkan bekal yang terbaik untuk bertemu dengan Allah. Padahal ada fase-fase kehidupan yang akan kita alami. Sekarang kita mengalami fase di alam dunia. Sebelumnya kita di alam rahim. Alam rahim, alam dunia, alam barzah. Sudah pernah ke sana? Belum? Mau ke sana tidak? Sudah siap atau belum nih? Belum. Nah, kalau belum, persiapkanlah bekal yang terbaik. Yang keempat, kita akan mengalami yang namanya fase alam akhirat lah, yaumul qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saking sayangnya Allah, diingatkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, jangan lupa, itu begitu. Jangan lupa bahwa ada kehidupan yang kekal dan abadi namanya alam akhirat, Pak. Itu. Jangan kita mengira kita ini hidup selamanya di dunia. Tidak. Tapi kalau sebenarnya orang-orang kafir, mereka meyakini bahwa surga saya itu hanyalah di dunia saja. Akhirat tak ada. Mereka tak yakin kepada yaumul qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak ayat surah yang mengingatkan kita supaya kita mempersiapkan bekal yang terbaik. Tak percaya kita boleh dibuka dalam surah Al-Hasyr ayat 18, dalam surah At-Takatsur, ya. Kemudian dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Saya baca ya, saya baca. Kalau yang bawa Al-Qur'an dibuka, takut saya salah menyesatkan dal mudil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Apa kata Allah? Ini sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman itu gitu. Hai orang-orang yang beriman, Allah menyuruh orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah tahu, Pak, orang-orang yang beriman itu ada keimanannya hanya sebatas di lip sync saja. Imannya hanya sebatas di KTP. Maka kalau nanti di yaumil qiyamah yang masuk surga itu hanyalah KTP-nya saja. Sholatnya belang petang, betul atau tidak? Jujurlah. Istighfar. Ya. Betapa banyak orang yang mengatakan iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, tapi sholatnya belang betong. Engkau cenah. Iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, tapi sholatnya belang betong. Engkau cenah iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, tapi dia senang menzalimi orang lain. Laisa fil Islam. Allahu Akbar. Maka sayangnya Allah senantiasa ingatkan orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap kita ini mempersiapkan bekal yang terbaik untuk hari esok. Maksud hari esok adalah yaumul qiyamah. Sudah siap belum kita? Belum. Persiapanlah, Pak, bekal yang terbaik, Pak. Kenapa? Karena dalam surah Al-Qiyamah, Allahu Akbar. Allah ingatkan kita, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah dengan hari kiamat. Allah bersumpah juga demi jiwa yang senang menyesali dirinya sendiri. Kita ini kan senang menyesal, betul nggak? Tapi penyesalannya terlambat. Senang saja kita berbuat maksiat. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Kita ini senangnya berbuat maksiat saja. Seolah-olah Allah tidak melihat kita. Seolah-olah tidak ada hari kiamat. Betul atau tidak? Jawablah. Betul atau tidak? Nah, begitu manusia itu begitu. Diingatkan oleh Allah. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, kata Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha pemberi kabar terhadap apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Ini yang penting sekali ini. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakan dirimu. Kita pernah kena penyakit amnesia tidak? Ada yang sudah pernah kena penyakit amnesia? Halo?
Ada atau belum? Tak ada, jangan sampailah. Amnesia itu tak tahu dia dirinya siapa. Sama seperti di film itu, film Jackie Chan, Who Am I? Tapi kalau kita beragama ini, kita lupa terhadap diri kita sedang di mana dan mau kemana. Betul? Seolah-olah kita hidup kekal di dunia. Alhasil dia mencari harta, sikut sana, sikut sini, menghalalkan segala cara, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ketika sakaratul maut datang menjemputnya, baru dia mengatakan, amantu, please ya Allah, sebentar saja ya Allah, kasih aku 5 menit ya Allah untuk aku beribadah kepadamu ya Allah. Allahu Akbar. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, engkau kibul, engkau dusta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya Pak, kalau Allah sudah melupakan diri kita, maka kita tak tahu siapa diri kita, kita tak tahu siapa Tuhan kita. Kita tak tahu kita sedang di mana, dan kita tak tahu bagaimana tujuan hidup kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang yang amnesia itu? Orang-orang yang melupakan dirinya. Ulaika humul fasikun. Mereka lah orang-orang yang fasik. Itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam surah At-Takatsur. Kita diingatkan juga oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu Akbar. Celakalah bagi orang yang bermegah-megahan, Pak. Asik dia mengumpul-ngumpul harta, padahal hartanya tidak dibawa ke kuburan. Ada hartanya dibawa ke kuburan? Tak ada. Sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, tak ada yang kita bawa. Hanya amalnya. Ada yang dibawa mobilnya. Mobil yang 1 miliar, Alphard, ada? Tak ada, wallahi tak ada. Potong kuping saya. Harta benda ada yang dibawa tidak? Tak ada. Hanya kain kapan, Pak. Tempat tidur kita hanya 1 meter saja. Ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk ke liang kubur baru kita menyesal, tapi penyesalannya terlambat. Maka sayangnya Allah diingatkan, jangan sampai lupa loh, ada hari kiamat. Sebelum datangnya hari kiamat ada kematian pasti. Siap atau tidak siap, senang atau tidak senang, maka persiapkanlah diri kita gitu. Kalla saya'lamun, jangan begitu. Kelak kita ini akan mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Jangan begitu, kelak kita akan mengetahui apa yang kita kerjakan. Kita akan melihat neraka jahim itu dengan mata kepala kita sendiri, Pak. Bayangkan dengan takutnya luar biasa. Tangan kita di saking takutnya melihat neraka jahim masuk tangan kita dua, Pak. Saking takutnya kemudian mata kita membelalak. Saking takutnya luar biasa. Allahu Akbar. Ini kan kita masih membayangkan kan hari kiamat kan? Karena belum pernah kita masuk ke dalam hari kiamat kan? Belum. Nanti Pak, dengan mata kepala kita sendiri Pak, melihat neraka jahim itu luar biasa Pak. Allahu Akbar. Dilemparkan oleh Allah bagi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka ayat terakhir dari surah At-Takatsur adalah thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah pun akan bertanya nanti terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka diingatkan juga oleh Allah dalam surah Ar-Rahman, diulang-ulang oleh Allah, tapi ya kita lupa. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat mana dari Tuhan yang telah kita dustakan? Tanya sama diri kita. Tanya sama diri kita. Jangan tanya orang lain, jangan tanya. Tanyalah pada diri kita. Mari sama-sama untuk kita muhasabah diri kita. Luangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita luangkan, bahaya Pak, bahaya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Pak. Ini hadisnya hadis qudsi sahih riwayat At-Tabrani. Qala Allah azza wa jalla, ya ibn Adam tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa ashudda faqraka wa illam taf'al mala'tu sadraka syughlan wa lam ashudda faqraka. Allahu akbar.
Wahai anak Adam, wahai manusia, kata Allah, tafarraqu li ibadati, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Amla sadraka ghinan, maka Allah akan isi dadamu, akan Allah penuhi dalam kehidupanmu itu ghinan, kekayaan. Banyak harta, kita serba cukup, tenang hati, subhanallah. Wa ashudda faqraka, dan Allah akan singkirkan kesusahanmu, kemiskinanmu. Jadi kalau kita mau diangkat derajatnya oleh Allah, beribadahlah kepada Allah. Salatnya janganlah belang betong. Bertaubatlah kepada Allah. Itu begitu, Pak. Jadi kalau hidup kita ini belangsa aja terus, miskin aja terus, nggak dapat ketenangan, ya mau gimana? Orang sholat juga belang betong. Ketika azan berkumandang, bukannya mau sholat, tapi hayu ya di arah apa saja. Giliran sholat berjamaah tarawih, panjang sedikit udah betul? Ya begitulah kebanyakan, tapi nggak di sini mah, insya Allah soleh semua di sini. Gitu. Wa illam taf'al, kata Allah, jika kamu tidak meluangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, ingat, malaktu sadraka, aku akan isi dadamu itu syughlan, sibuk, seolah-olah kita tak punya waktu untuk beribadah kepada Allah. Suka begitu tidak? Datang sholat zuhur, dinanti-nanti karena rapat tea, karena jualan tea, sibuk kita, seolah-olah tak ada waktu untuk melaksanakan sholat, seolah tak ada waktu untuk kita tadabbur Al-Quran, belajar Al-Quran. Kenapa? Karena sudah diistidraj oleh Allah, disungkun oleh Allah. Nggak ada habis-habisnya kita mencari uang, betul? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Walam ashudda faqraka, dan Allah tidak akan cabut kemiskinanmu, akan jadi miskin saja kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hayu, mari sama-sama untuk kita hijrah di bulan Ramadan ini. Jadikan momentum Ramadan ini untuk kita hijrah. Persiapkan bekal yang terbaik, Pak. Tidak ada bekal yang terbaik melainkan iman dan takwa kepada Allah. Perbanyaklah beribadah kepada Allah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah balas, Allah ganjar amalan salihan kita di dunia dan di akhirat. Dan Allah persandingkan kita bersama orang-orang yang soleh, bersama para nabi dan rasulnya nanti di surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Billahi fi sabilillah haqqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.